Shalom adik-adik. Shalom. Selamat pagi semua dan selamat kita bertemu di Sekolah Minggu Online, Sekolah Minggu GKMI Jemaat Pampang. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Walaupun kita tidak saling bertemu satu dengan yang lain, tapi kita percaya bahwa Tuhan pasti hadir di tengah-tengah ibadah kita. Amin. Amin. Nah, sebelum itu kita mau mengundang semangatnya kita semua dulu. Mari kita tepuk Yesus. Tepuk Yesus. Yes. Yesus. Yesus. Yes. Satu kali lagi. Tepuk Yesus. 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 Yes. Ya. Sekarang kita mau memulaikan ibadah kita. Adik-adik semua bangkit berdiri dan kita angkat satu pujian, minta Tuhan pimpin. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, buat segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami anak-anak sekolah minggu-Mu boleh kembali beribadah, itu semua karena kebaikan Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah sekolah minggu kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terjadi seturut mau dan kehendak-Mu, mengurapi kami semua, baik kami yang beribadah maupun guru-guru yang Tuhan memberikan pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kegelapan roh jahat yang coba mengganggu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hai setan iblis, lu pergi, darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik semuanya masih semangat? Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian kita yang pertama, senang jadi anak-anak Tuhan. Saat ini kita mau nyanyikan pujian kita yang kedua. Kita nyanyikan itu pujian jagalah hatimu terhadap dosa. Jagalah hatimu terhadap dosa.
silakan duduk dan saatnya kita persiapkan hati kita untuk membawa persembahan kita. Sebelum itu kita akan berdoa dan kita angkat pujian Burung Pipit Tidak Mendapat. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan telah menyertai kami sepanjang kami memuji dan membesarkan nama-Mu. Biarlah Tuhan setiap pujian yang kami naikkan menyenangkan hati-Mu. Dan sekarang kami mau membawa persembahan kami. Engkau berkati persembahan kami, Engkau memberkati yang sisa pada kami, memberkati kedua orang tua kami, bahkan guru-guru kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, kita akan membawa persembahan kita. Persembahannya dilipat dengan rapi dan dikasih sama orang tua. Nanti orang tua yang menyerahkan kepada guru-guru sekolah minggu di gereja. Kita angkat pujian beri syukur. Persembahan kita boleh naik di hadapan hadirat Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan pasti akan memberkati kita semua. Sekarang kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Ayo semua bangkit berdiri dan kita angkat satu pujian, Tabur Firman-Mu Padaku. Kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah memuji-muji nama Tuhan. Biar setiap pujian kami Tuhan itu menyenangkan hati Tuhan. Saat ini kami akan bersekutu dengan firman-Mu. Kami mohon Tuhan, buat kami mengerti akan kebenaran firman-Mu dan mampukan kami untuk kami Tuhan menjadi pelaku firman-Mu. Engkau juga mengurapi Tuhan guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Dan dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Apakah kamu suka berdoa? Kalau iya, kapan biasanya kamu berdoa? Biasanya orang berdoa ketika bangun pagi, mau tidur malam, ataupun meminta pertolongan daripada Tuhan. Pernahkah kamu berdoa meminta sesuatu, tapi kamu tidak mendapatkan apa yang kamu minta? Misalnya, seseorang meminta, Tuhan tolong saya mau membeli sepeda baru, tapi doanya belum dijawab. Atau ada di antara kamu yang meminta kepada Tuhan untuk orang tuanya yang sedang sakit disembuhkan sama Tuhan, tapi doanya belum dijawab. Bagaimana perasaanmu? Apakah kamu sedih, kamu marah, atau kamu bingung kenapa doa kamu belum dijawab sama Tuhan? Ataukah pernah kamu berpikir kalau Tuhan tidak mau mendengarkan doamu? Apakah kamu tetap berdoa sampai doamu dijawab, atau kamu akan berhenti berdoa? Bagi Tuhan Yesus, berdoa itu sangat penting. Tidak ada satupun yang Tuhan Yesus buat sebelum berbicara dalam doa kepada Bapanya di surga. Tuhan Yesus menghendaki agar murid-muridnya belajar bagaimana berdoa dan tidak mudah menyerah. Dia juga mau kita belajar bagaimana berdoa. Dia menceritakan suatu cerita untuk menolong kita mengerti. Di satu kota, ada orang yang sangat terkenal dan dihormati oleh semua orang. Ia adalah hakim di kota itu. Hakim itu tinggal di satu rumah yang disebut pengadilan. Kalau ada pertengkaran terjadi di kota dan tidak dapat didamaikan, maka orang kota pergi ke pengadilan dan mengadukan persoalan mereka kepada hakim. Sebenarnya, tidak ada orang yang suka pergi bertemu dengan hakim itu, karena orangnya tidak ramah, mukanya suka cemberut, dan tidak mau mendengar pengaduan orang. Ia bersikap ramah hanya kepada orang kaya yang bisa membayarnya. Tapi kalau yang datang orang miskin, ia tidak mau menolong mereka. Hakim itu tidak takut kepada siapapun. Dia juga tidak takut kepada Tuhan. Hakim itu hanya suka melakukan apa yang menyenangkan dirinya sendiri, sesuka hatinya, menurut kemauannya sendiri. Dalam kota yang sama tinggal pula seorang janda. Suaminya sudah meninggal dan sekarang tidak seorang pun yang memperdulikannya atau menolong kalau sesuatu yang buruk terjadi pada janda itu. Ada beberapa orang yang mencoba untuk membohongi janda itu karena mereka tahu bahwa dia adalah wanita yang tidak berdaya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Janda ini dimusuhi oleh seseorang. Ia berkata kepada janda ini, "Kamu punya utang padaku. Mana uangnya? Kapan kamu mau bayar?" Tapi yang dikatakan oleh orang ini tidak benar. Janda ini tidak berhutang padanya. Apa yang harus ia perbuat? Aku akan pergi ke rumah Pak Hakim untuk mengadukan orang ini. Janda itu berkata pada dirinya sendiri, "Tidak ada seorang pun yang dapat menolongku. Ia adalah hakim di kota ini. Ia pasti dapat menolongku dari musuhku ini." Pagi harinya, janda itu pergi ke rumah Pak Hakim. Ia mengetuk pintu. Hakim itu tidak mau membuka pintu.
Tapi sebaliknya ia melihat keluar melalui jendela. Janda itu berkata, "Pak Hakim, aku seorang janda, aku miskin, aku perlu pertolonganmu. Ada orang yang terus-menerus datang ke rumahku dan berkata aku harus membayar hutang kepadanya. Itu tidak benar. Tolonglah aku, karena engkau adalah hakim di kota ini." Tapi hakim itu tidak mau mendengar janda itu dan juga tidak mau menolongnya. "Pergi!" ia menghardiknya. "Aku sangat sibuk hari ini. Aku tidak ada waktu untuk menolongmu." Kemudian hakim itu menutup jendela. Apakah janda itu menyerah? Tidak. Ia tidak menyerah. Karena kalau bukan hakim yang menolongnya, siapa lagi? Kalau hakim tidak mengatakan bahwa ia benar, orang yang jahat itu akan datang dan mengambil barang-barang yang ia miliki, atau mungkin merampas rumahnya. Karena itu, keesokan harinya janda itu datang lagi ke rumah hakim. "Dengarkanlah aku," kata janda itu. "Hanya Bapaklah satu-satunya yang dapat menolong aku. Bapak adalah hakim di kota ini. Tolonglah aku. Aku dapat buktikan kepada Bapak bahwa aku tidak bersalah dalam hal ini." "Pergi!" teriak hakim itu. "Jangan ganggu aku lagi." Janda itu tidak dapat berbuat apa-apa. Ia harus pulang ke rumah karena hakim tidak mau mendengarkannya. Tapi dalam hatinya ia sudah putuskan, besok aku akan datang lagi kepadanya. Dan itulah yang ia lakukan. Setiap hari janda itu terus-menerus datang ke rumah hakim itu. Dan setiap kali hakim itu selalu menolaknya. Kemudian suatu hari hakim itu mulai berpikir. Ia yakin bahwa sekarang janda itu akan datang lagi. Dan ia tidak akan berhenti memohon pertolongannya. Hakim itu berkata pada dirinya sendiri, "Walaupun aku tidak menghormati seorang pun dan tidak takut akan Tuhan, tapi janda ini terus-menerus mengganggu aku. Kalau aku tidak melakukan sesuatu, ia akan membuatku gila." Waktu janda itu datang kembali, ia sangat terkejut. Hakim itu turun dan mendengarkan pengaduan janda itu. Setelah janda itu menyampaikan ceritanya, hakim itu berkata, "Pulanglah ke rumahmu dan jangan khawatir lagi. Kamu benar, sedangkan musuhmu itu salah. Kamu tidak perlu membayar apa-apa kepada dia. Hari ini aku akan memanggil orang itu dan mengatakan kepadanya supaya jangan mengganggumu lagi. Tapi kalau ia tidak menurut, aku akan menghukumnya. Terima kasih atas pertolonganmu." Janda itu berkata dengan gembira. Ia pulang ke rumah dan tidak merasa takut lagi. Hakim itu akan memperingatkan musuhnya dengan keras. Nah, adik-adik, sesudah kita mendengarkan cerita tadi, apakah yang dapat kita simpulkan? Yang pertama, kenapa janda itu terus datang kepada hakim itu? Karena tidak ada yang dapat menolongnya selain daripada hakim itu. Mengapa akhirnya hakim itu mau menolong janda itu? Karena itulah satu-satunya cara untuk hakim itu bebas dari gangguan janda itu yang datang ke rumahnya setiap hari. Apakah Tuhan Yesus seperti hakim yang tidak adil itu? Tidak. Tuhan selalu mau mendengar doa kita dan Tuhan sangat senang menolong kita. Jadi,
Kenapa kita kadang-kadang harus berdoa lama sekali sebelum akhirnya Tuhan menjawab doa kita? Tuhan menginginkan kita berdoa dengan tekun. Tekun artinya tidak pernah berhenti untuk berdoa. Tetaplah berdoa dan percaya pada Tuhan. Jika saatnya sudah tiba, Tuhan pasti akan menolong kita. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita di dalam Lukas 18 ayat 1. Lukas 18 ayat 1. Selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tidak jemu-jemu berarti berdoa dengan tekun. Tidak pernah berhenti untuk berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Satu kali lagi, Lukas 18 ayat 1. Selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Adik-adik, kita tadi telah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita mau menyembah Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, saat ini kami akan menyembah-Mu Tuhan. Tuhan tolong ajar kami untuk kami memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan biarlah penyembahan kami Tuhan, itu Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami akan menyembah-Mu. Nah, sekarang adik-adik semuanya berlutut yang baik. Kita mau menyembah Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita nyanyikan itu pujian. Haleluya. Haleluya. Semuanya angkat tangan kanannya, kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita nyanyikan itu pujian. Terima kasih Yesusku. Tuhan
beribadah sekolah minggu. Tuhan, tolong Tuhan sepanjang kehidupan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong sertai, Tuhan jaga kami Tuhan, sedari kami kecil Tuhan hingga kami dewasa Tuhan, kami tertanam di bait Tuhan dan kami mengasihi Tuhan, sehingga Tuhan nanti kami bisa menjadi terang, menjadi berkat-Mu dimanapun kami berada. Tuhan, adik-adik kami Tuhan yang bersekolah online, Tuhan tolong memberikan hikmat akal budi Tuhan, agar mereka Tuhan dapat melakukan Tuhan setiap tugasnya dengan baik Tuhan. Bahkan Tuhan, Engkau jagai mereka, jauhkan daripada segala sakit penyakit Tuhan, dan dari virus corona Tuhan yang dapat menyerang kehidupan mereka. Memberkati juga Tuhan keluarga mereka, kedua orang tua mereka, Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami bawa Tuhan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, biar perlindungan Tuhan itu yang selalu menyertai kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, dan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, ibadah kita telah selesai. Biarlah berkat ibadah hari ini menjadi bagian kita semua. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.